قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا اللهم ارحمنا بالقرآن وقال نوح ربي لا تذر عن الأرض من الكافرين ديارا Nuh berdoa ya Robku janganlah engkau biarkan di muka bumi ini orang-orang kafir tersisa habiskan semuanya Allah innaka intadarhum yudillu ibadaka sebab jika engkau biarkan kau sisakan mereka kelak mereka akan membuat hamba-hambamu menjadi sesat wala yalidu illa fajiran kafara dan tidak akan lahir setelah mereka kecuali generasi-generasi yang jahat, generasi-generasi yang kafir, yang tiada bersyukur padamu ya Allah. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap-siap besok sudah masuk 1 Zulhijjah, maghrib ya. Jadi maghrib ini sudah 1 Zulhijjah, perbanyak amal soleh yang niat pengen qiyamul lail terus menerus siap malam boleh. Yang mau duha nggak putus boleh. Mau hatam Al-Quran selama 10 hari ini boleh. Yang niat mau kurban, semoga Allah mudahkan. Yang niat berhaji, semoga Allah lancarkan. Jadi amal-amal terhebat mulai nanti maghrib ayah bunda. Dan doa, kemarin sudah kita bahas tentang doa. Tapi kayaknya hadis tentang doa terbaik adalah doa Arafah, belum ada yang posting. PR-nya belum kelar. Doa terbaik adalah doa Arafah. Khairu doa, doa Arafah. Nah, nanti cari sama ayah bunda. Karena itu lingkarin di hari Arafah itu untuk saum. Untuk banyak doa. Dilingkarin sama kita. Dan doa-doa terbaik kita langitkan. Dan ini juga doanya Nabi Nuh alaihissalam. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini orang kafir satupun. Karena jika engkau sisakan, maka tidak akan lahir dari mereka kecuali generasi-generasi yang tetap jahat, yang kafir, tiada bersyukur pada. Doa kurang waras, doa otak nggak jalan, doa orang yang motor, orang yang terdesak. Kemarin sudah ketemu ya, ayah bunda. Yang saya suruh firman Allah, amma yujibul muttara idza da'a wa yaksifu su'. Siapakah yang menjawab doa orang yang terdesak dan menghilangkan semua kesulitan?
Nah ini orang yang terdesak udah doanya nggak pakai akal lagi, nggak pakai akal waras. Dan seperti ekstrim bener doanya Nabi Nuh karena doanya emosional sudah nggak pakai otak. Dan doa yang putus asa itu yang paling dijabah sama Allah. Nanti ayah bunda cari hadis kutsinya, ana inda mungkasiratul qulub. Aku selalu bersama orang-orang yang hatinya pecah, putus asa, frustasi, stres, panik. Dalam kondisi itu kalau masih bisa doa, maka Allah ijabah. Ana inda munkasiratul qulub. Saya bersama orang-orang yang hatinya pecah dalam kondisi stres, panik, kalut, takut, frustrasi. Nah, jangan ngamuk-ngamuk ya, ayah bunda. Jangan segala-gala dibanting. Doa. Karena kalau dalam kondisi kayak gitu, doa ayah bunda tuh top. Nanti cari itu ya, hadis kutsinya. Saya bersama orang-orang yang hatinya pecah, hancur, broken heart. Dan ini adalah doa broken heart. Broken heart doa. Ini dialami oleh Nabi Nuh yang sudah hampir 1000 tahun berdakwah, juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat 14 ayat 35, 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran min nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Berhala-berhala itu ya Allah telah membuat banyak manusia sesat. Sekarang gini aja, yang ikut saya dia umatku. Yang bermaksiat, yang membangkang pada saya, terserah engkau ya Allah. Engkau Ghafur, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Surat 14 ayat 30-an. Nanti ayah bunda juga bakal tahu tuh. Doa broken heart-nya Rasulullah. Kayak gimana? Dalam perang Badar, Rasulullah hampir tidak tidur malam. Dan tangannya selalu terangkat ke langit. Posisi musuh jauh lebih hebat, jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap. 1 banding 3. 300-an melawan 1000 orang. Maka Rasulullah doanya juga doa broken heart. Kayaknya nggak pakai otak lagi. Ya Allah, kalau engkau tidak tolong kami. Ya Allah, jika engkau tidak menangkan kami, fa innaka lan tu'bad abadan. Engkau tidak bakal disembah lagi di muka bumi ini. Jadi siapa yang tahu kalau misalnya Rasulullah dan para sahabat itu wafat semuanya berguguran, emangnya Rasul tahu nggak ada lagi orang yang beriman. Nah ini namanya doa putus asa. Jadi hanya Allah harapan. Demikian juga ini. Kalau engkau biarkan ya Allah, ntar yang lahir juga bakal orang jahat lagi, orang kafir lagi. Itu. Memangnya Nabi Nuh tahu? Nabi Nuh nggak tahu kalau nanti bakal ada manusia terhebat secara keimanan ketakwaan namanya Muhammad SAW. Ada, bakal ada. Akal kan ada nabi-nabi hebat, ulul azmi setelah Nuh. Ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Muhammad, dan para nabi-nabi hebat lain. Tapi andai Allah kabulkan doanya Nuh, nggak ada nih kita. Nah itu namanya doa patah hati. Dan dalam kepanikan itu ya bunda, dalam kepanikan, dalam putus asa, dalam kekalutan, tenang. Allah bersama kita. Ya, jadi Allah bersama kita. Panik boleh nggak? Boleh. Khawatir boleh nggak? Boleh. Orang para nabi, para rasul aja itu tadi sebut khawatir, takut, boleh. Tapi bedanya kita orang beriman, kita punya Allah. Jadi kalau paniknya kita nggak ngomel-ngomel, nggak bad mood, nggak bete. Bete itu ayah bunda tahu kan? Bete, bad temper, nggak ngamuk-ngamuk, nggak meledak, nggak.
angkat tangan, doa. Dan doa nggak masuk akal. Kayak doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah 14 ayat 30-an lagi. Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluargaku di dekat rumahmu yang tidak ada pepohonan agar mereka mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nas, jadikan hati manusia pada datang ke sini ya Allah. Warzuqhum minas samarat, berikan mereka berbagai macam rizki la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nanti ayat Bunda cari ya ayat itu. Ini doa orang nggak pakai akal. Kenapa? Karena siapa yang sanggup ninggalin istri dan anak yang masih bayi, ditinggalin di tempat kering kerontan, pasti sedih. Tanya semua lelaki-lelaki yang tegar. Kalau mereka harus meninggalkan istri, anak, apalagi nggak ada duitnya, di tempat yang kurang aman. Oh, meskipun kelihatan tegar, hatinya tuh sedih. Mungkin air mata nggak netes, tapi hancur hati laki-laki itu. Nah, ini Ibrahim alaihissalam. Doanya, ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluargaku di dekat rumahmu yang tidak ada pepohonan. Lihat kalimat tiada ada pepohonan, nah itu Ibrahim masih pakai otak. Dia tahu sekelilingnya nggak ada pohon. Tapi ya Allah jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat dan jadikan orang berduyun-duyun datang ke mereka. Freeze ya? Nge-lag sebab freeze. Jangan-jangan lupa ngecharge ya. Saya pikir sinyal saya yang lemot. Ini Usbok. Ayo doa, doa, Oh, jangan ngomel, doa. Bukan ngomel. Doa dalam kemacetan. ya Allah, ya Allah. Innaka intazarhum Allahumma yassir lana. wala yulidul Allahumma yassir lana. illa Allahumma yassir umurana. kafarallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu aja. Umi Jati dihandle Umi Jati. Yuk sama-sama baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wa Udah siap. Muncul kan dengan doa yang baik di hari Arafah. Nah, silakan. Ya Allah. Sampai mana tuh? Rupanya ini doa orang-orang yang stres juga nih, ayah bunda. Kasih Aku tinggalkan sebagian keluargaku di bawah. Ya. Iya. Jadi sampai kalimat ayah bunda, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwa nggak ada pepohonan, nah, itu masih pakai otak tuh doanya. Tapi begitu sudah nyampe, jadikan mereka jadi orang-orang yang mendirikan sholat ya Allah, buat orang berduyun-duyun datang ke sana dan berikan kepada mereka berbagai macam rezeki dari seluruh buah-buahan. Nah itu udah nggak pakai otak. Kan dia tadi tahu nggak ada pohon. Kenapa mintanya
semua buah-buahan ada itu. Nah ini asiknya ya Bunda. Jadi doa nggak pakai otak. Jadi mana Bunda Uci sampaikan kepada Chief Rudy jangan pakai otak. Jadi nikmat kalau segala-gala tuh kalau disandarin sama Allah nggak ada khawatirnya, nggak ada takut. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun agar mereka bersyukur, agar mereka bersyukur. Dan ini juga satu tuh doa yang orang putus asa, orang panik, orang ketakutan, Allah bersamanya kalau dia mau berdoa. Terus yang kedua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Tentang keturunan ayah bunda, keturunan generasi. Kalau dalam hitungan orang-orang statistik, ayah bunda barangkali ada yang ngikutin tuh, ada generasi baby boomers, ada generasi milenial, ada generasi Gen Z, sekarang generasi alpha. Nah, ada pada puyeng tuh ngikutinnya. Dan biasanya hitungan mereka tuh generasi itu satu generasi antara 25 sampai 30 tahun, ayah bunda. Jadi baby boomers, kemudian generasi eh, milenial, kemudian generasi Y, Z, A, nggak tahu nih ayah bunda masuk generasi yang mana. Dan biasanya dalam 100 tahun tuh ayah bunda ada 3, ada 4 angkatan generasi. Kalau Nabi Nuh usianya 1000 tahun, maknanya dia udah ngelihat ada 30-an sampai 40-an generasi yang begitu aja. Jadi hampir 1000 tahun umatnya cuma 80 orang. Jadi Nabi Ibrahim sudah pengalaman dalam dakwah. Dan karena itu ya bunda, siapin generasi. Jangan generasi yang gini, fajiron, kafaron, jangan. Generasinya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cari itu dalam surah Al-Furqan ayat berapa tuh? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan generasi yang didoakan oleh Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan jadikanlah kami ya Allah, dan terimalah permintaan kami. Nggak ada lagi yang kami minta, itu aja. Agar kami dan anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami, penyejuk mata, indah dilihat. Dan jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bukan cuma minta sebagai orang bertakwa, mintanya jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang bertakwa. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dan hendaklah takut, merasa takutlah mereka orang-orang yang kalau meninggalkan keturunan zurriyatan di'afan, keturunan yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya, lemah kepemimpinannya. Khaufu alaihim, khawatir pada anak cucu yang sekarang nih ayah bunda. Banyak SMA aja ngitung nggak bisa. Kuliah, baca tulis nggak bisa. Gimana caranya itu? Dan itu nggak sedikit. Sebab sendiri udah nemuin banyak. Kalau lagi keliling ngobrol sama anak-anak yang umur belasan kelas berapa, kasih aja tuh
kali-kalian, bagi-bagian, banyak nggak bisa. Dan itu generasi yang katanya akan menjadi pemimpin Indonesia Emas 2045. Tapi rupanya musuh kita lebih hebat lagi. Sebelum menjadi emas, udah dibuat cemas. Jadi dihancurin generasi kita. Tapi nggak kecil hati karena generasi yang soleh, soleha, hafiz Al-Quran, yang memamurkan masjid juga banyak. Malah kemarin kayak Bunda Risma cerita Ananda sampai dapat beasiswa ke Beijing. Mungkin juga ada anak cucu kita yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan karena itu siapkan generasi ya Bunda. Kalau kita cuma baru bisa ngelihat anak kita, cucu kita, nggak tahu nih umur kita sampai nggak seperti Oma ngelihat buyut. Kalau anak kita bisa soleh soleha, mudah-mudahan cucu kita diajarin dengan benar oleh anak kita. Nanti kalau cucu kita udah besar, udah nikah, mudah-mudahan buyut kita diajarin dengan benar oleh cucu kita. Dan ini yang dikhawatirkan sama mereka yang sudah punya pengalaman. Wala yalidu illa fajaron kafaron. 30 sampai 40 generasi saya sudah lihat ya Allah. Kata Nuh alaihissalam. Saya udah perhatikan tuh. Yang lahir fajir lagi, kafir lagi. Dan ayah bunda, umat manusia di muka bumi ini sudah hampir 8 miliar. Yang beriman berapa? Yang Islam berapa? Yang Islam katanya hampir 2 miliar. Sholat nggak usah susah-susah. Di Indonesia ini statistiknya meskipun muslim kedua terbesar di dunia, bunda, tapi yang mendirikan sholat baru 38%. Jadi muslim nggak sholat lebih banyak daripada yang sholat. Apalagi yang beriman. Nah karena itu, ini generasi diciptakan sama kita ya bunda. Jangan dibiarkan. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Semuanya yang terlahir ke bumi ini, semuanya fitrah, agamanya Islam. Tapi orang tuanya yang membuat dia yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani, Majus. Orang tuanya, kata Rasulullah. Karena semuanya didesain oleh Allah fitrah, yaitu Islam. Tapi orang tuanya yang berperan. Nah karena itu ya bunda, maknanya boleh jadi nggak kaget kita sekolahnya Islam, lahir di keluarga Islam, besar murtad. Banyak tuh. Benar terjadi. Nauzubillah. Karena itu benerin hidup kita dan juga banyak doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh juga termasuk orang yang Allah uji. Dikasih anak tidak beriman pada Allah, nggak mau nurut sama orang tuanya. Nah, kalau kita sudah berupaya dengan sebaik-baiknya, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi kakek, jadi nenek, sudah memberikan pengajaran, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan agama ini dengan maksimal, terus kalau hasilnya itu adalah ujian dari Allah, itu makanya tawakal. Tapi kalau belum ada garis finish, terus saja ajarkan. Karena itu kalau ada yang masih belum sholat, ayo ajak dengan hikmah, dengan baik, beri contoh, ajarkan kebaikan. Karena sesungguhnya betapa banyak kita dengerin kisah tentang kebaikan kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, diceritakan orang kebaikan. Nah, demikian juga tentang kita. Nanti anak cucu kita hanya bakal cerita yang disebut sama mereka adalah kebaikan-kebaikan. Jadilah kita orang tua yang jadi teladan.
jadi pedoman buat anak cucu kita. Jangan dibiarin ya. Jangan biarin ikut-ikutan sama tren yang membuat mereka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir, juga fajir. Jangan. Ayo maksimal mungkin kita jagain semua keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu sehat, Allah selalu disayang Allah. Selalu Sehat selalu. selalu